Assalamualaikum Ananda semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Materi ini merupakan materi SMK kelas 10 semester 1. Sebelumnya jangan lupa di like and subscribe ya. Sebelumnya kita harus tahu nih definisi nilai mutlak. Sebelumnya kita udah bahas definisi nilai mutlak, yaitu definisi nilai mutlak secara geometris. Nilai mutlak suatu bilangan real adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Kemudian, ini adalah rumus definisi nilai mutlak. Untuk X, bilangan real, mutlak X, ini dibaca dengan mutlak X, didefinisikan mutlak X jika X untuk X besar sama dengan 0. Jika negatif X untuk X-nya kecil dari 0. Untuk membaca definisi di atas, dapat kita sederhanakan menjadi dua bagian. Yang pertama, saat X-nya besar sama dengan 0, maka nilai X mutlak X-nya sama dengan X. Contoh, mutlak 6, nilainya 6. Mutlak 0, nilainya 0. Mutlak 0,5 nilai hasilnya 0,5. Mutlak pi sama dengan pi. Mutlak 1/2 sama dengan 1/2. Yang kedua, saat X-nya kecil dari 0. Yang pertama, X-nya besar sama dengan 0, dan yang kedua, X-nya kecil dari 0. Untuk saat X-nya kecil dari 0, maka nilai min X mutlak X sama dengan min mutlak min X sama dengan min kali min, jadi hasil positif, berarti X. Contohnya, mutlak min 6, hasilnya jadinya min 6. Mutlak min 0,5, jadi min 0,5, jadi hasilnya 0,5, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Selesaikan soal berikut dengan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. Pertama, tentukan mutlak X tambah 1 untuk X-nya bilangan real. Kita jawab sama seperti contoh yang tadi. Kita misalkan saat X-nya tambah 1 besar sama dengan 0, kemudian saat X-nya tambah 1 kecil dari 0. Yang pertama, saat X-nya tambah 1 besar sama dengan 0 atau X-nya besar sama dari min 1, datangnya dari X tambah 1 besar sama dengan 0, X sama dengan besar sama positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi hasilnya X besar sama min 1 atau X-nya besar sama min 1, maka mutlak X tambah 1 sama dengan X tambah 1. Ini untuk yang besar sama dengan 0. Kemudian untuk saat X-nya X tambah 1 kecil dari 0, itu X tambah 1 kecil dari 0, X-nya kecil dari positif jadi negatif. Jadi X-nya kecil dari min 1 atau X-nya kecil dari min 1. Maka mutlak X tambah 1 sama dengan, kalau yang kedua berarti jadinya negatif. Negatif X tambah 1. Soalnya X tambah 1 ya kan. Terus min kali X berarti min X. Kemudian min kali positif 1 berarti min 1. Jadi hasilnya min X dikurang 1.
Untuk soal yang kedua sama dengan soal yang nomor 1. Yang kedua, tentukan mutlak X kurang 1 untuk X-nya bilangan real. Pertama, sama seperti yang tadi, saat X-nya kurang 1 besar sama dengan 0, X kurang 1 besar sama dengan 0, X besar sama min 1 pindah ruas jadi positif 1, atau X-nya besar sama dengan 1, maka mutlak X kurang 1 sama dengan X kurang 1. Ini yang untuk X-nya kecil besar sama 0. Kedua, saat X kurang 1 kecil dari 0, X kurang 1 kecil dari 0, X-nya pindah ruas min jadi positif kecil dari 1, atau X-nya kecil dari 1, maka mutlak X kurang 1 sama dengan min. Untuk yang kedua negatif, min X, soalnya X kurang 1, jadi min kali X min X, min kali min 1 jadi positif 1, jadi hasilnya min X ditambah 1. Begitu juga untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, contoh soalnya, tentukan mutlak 3X tambah 4 untuk X-nya bilangan real. Yang pertama, saat 3X tambah 4 besar sama dengan 0. 3X tambah 4 besar sama dengan 0, 3X besar sama positif jadi negatif. X besar sama min 4 per 3, atau X-nya besar sama min 4 per 3, maka mutlak 3X tambah 4 sama dengan 3X tambah 4. Ini yang untuk X-nya besar sama dengan 0. Yang kedua, saat 3X tambah 4 kecil dari 0. 3X tambah 4 kecil dari 0, 3X kecil dari min 4. Positif jadi negatif, negatif 4. X kecil dari min 4 per 3, atau X-nya kecil min 4 per 3, maka 3X tambah 4, mutlak 3X tambah 4 sama dengan min. Ini untuk yang negatif. Kalau yang kecil dari 0 negatif, kalau besar positif. Berarti min 3X tambah 4 sama dengan min kali 3X, berarti min 3X. Min kali positif 4 berarti min 4. Min 3X dikurang 4. Kemudian, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, untuk X bilangan real, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Yang kedua, untuk X, Y bilangan real, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang ketiga, untuk X, Y bilangan real, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y, jika Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, nilai mutlak dari bentuk min 3N untuk N-nya bilangan asli adalah, dimana kita jawab N adalah bilangan asli, sehingga min 3N selalu bernilai negatif, atau min 3N ini karena dia negatif maka kecil dari 0, maka berlaku yang kedua, berarti mutlak min 3N sama dengan min. Kalau kecil berarti tandanya depannya min. Min kali min 3N. Min kali min jadinya 3N. Kemudian contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 4 sama dengan 3. Kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menguadratkan kedua ruas. 2 mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Maka kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan.
ruas kirinya 2x kurang 4 kita kuadratkan sama dengan 3-nya kita kuadratkan. Dan kalau kita kuadrat berarti kita kalikan sebanyak 2 kali. 2x kurang 4 dikali 2x kurang 4. 3 kali 3, 3 kuadrat berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Kemudian kita sederhanakan, kita jabarkan 2x kali 2x 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 4 berarti min 8x. Min 4 kali 2x min 8x. Min 4 dikali min 4. Positif 16 sama dengan 9. Kemudian 4x kuadrat dikurang min 8x dikurang min 8x jadinya min 16x ditambah 16 sama dengan 9. Kemudian 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 16. Kita pindah ruaskan karena 9 sebelah kiri. Kita mau sebelah kanannya sama dengan 0. Berarti 16 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan 0. 4x kuadrat dikurang 16x. 16 kurang 9 hasilnya 7 berarti ditambah 7 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Berarti 2x kurang 1, 2x dikurang 7 sama dengan 0. Pertama, 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 jadi 1. X sama dengan 1 per 2. Atau 2x dikurang 7 sama dengan 0. 2x sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 dan 7 per 2. Kemudian dengan cara definisi nilai mutlak, yaitu 2x dikurang 4 sama dengan 3. 2x dikurang 4 sama dengan 3. 2x-nya sama dengan 3-nya kita min 4 jadi positif 4. 2x sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. Yang 3-nya kita jadikan nilai positif untuk yang pakai definisi nilai mutlak yang pertama, yang mana x-nya besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak 2x kurang 4 sama dengan 3. 2x dikurang 4 sama dengan, kalau yang kita misalkan yang kedua ini kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 tandanya negatif. Berarti 3-nya jadi min 3. 2x kurang 4 sama dengan min 3. 2x sama dengan min 3. Karena min 4 pindah ruas jadi positif 4. 2x sama dengan min 3 tambah 4 adalah 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 dan 7 per 2. Maka, bisa kita gunakan cara pertama atau cara kedua. Semoga Ananda paham dengan materinya. Assalamualaikum.